Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah manajemen distribusi akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai paper yang telah kami buat, yaitu dengan judul Analisis Perencanaan Penerapan Electronic Supply Chain Management atau SCM pada PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri yaitu Muhammad Zaini Saputra, kemudian ada Muhammad Raflah, Aulia Oktaviani, dan Ikhwan Erik Pratama. Dan untuk lanjutannya akan saya coba jelaskan, yaitu ada abstrak. Jadi PT Indofood Sukses Makmur itu amatlah penting untuk bisa menentukan bagaimana model supply chain management yang tepat dan bagaimana merancang ISCM agar perusahaannya nanti dapat memberikan kebutuhan informasi dengan lancar dan aliran produk yang dihantarkan dari pemasok sampai di gudang penyimpanan hingga produk diterima oleh konsumen. Dalam penyusunan penelitian ini, para peneliti menggunakan metode SLR, di mana untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi dan mengevaluasi beberapa penelitian yang tersedia. Dalam hal supply chain dari PT Indofood, dalam pembuatan mie instan itu terdiri dari supplier, yaitu penjual bumbu, dan tepung warehouse yang digunakan perusahaan untuk menyimpan dan menyediakan persediaan barang pabrik untuk mengolah bahan mentah. Kemudian ada laboratorium uji coba untuk memeriksa apakah kualitas dari mie instan yang telah diproduksi ini sudah memenuhi standar. Pengemasan mie instan untuk menguji kualitas dan distributor mie instan untuk mendistribusikan produk-produk sampai di tangan pengecer mie instan di toko-toko. Dalam menyesuaikan minat pelanggan juga, PT Indofood ini menerapkan IRP agar mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih efisiensi. Hasil dari penelitian ini yang telah dijalankan oleh peneliti sebelumnya bahwa PT Indofood Sukses Makmur telah berhasil mengoperasikan SCM, ISCM, dan IRP di tingkat yang baik, di mana telah membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Lalu ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan, manajemen rantai pasok atau SCM itu merupakan sekumpulan aktivitas yang saling terkait, di mana untuk mengintegrasikan supplier, manufaktur, warehouse, pengecer, dan toko secara efisien, sehingga produknya pun nanti itu akan dihasilkan dan didistribusikan dengan biaya yang sedikit dan minim resiko dari persediaan barang yang terlalu sedikit atau berlebihan. Saat ini manajemen rantai pasok telah mengalami perkembangan dengan mengikuti kemajuan internet, di mana perubahan dari konsep manajemen rantai pasok atau SCM tradisional menjadi manajemen rantai pasok elektronik atau Electronic Supply Chain Management. Untuk mengintegrasikan dan menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan dan pemasok secara online, perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi internet dalam menerapkan SCM berbasis web. Selain itu, manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh perusahaan yaitu dapat menghasilkan sebuah koordinasi lebih baik dari aliran material, informasi, dan keuangan dibandingkan jika menerapkan SCM tradisional dalam pengoperasiannya. Lalu di bagian metode penelitian, jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode Systematic Literature Review atau SLR. Sebab metode ini merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, mengevaluasi secara kritis, dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada suatu pertanyaan atau topik penelitian yang menarik. Dalam penelitian ini juga topik yang dibawakan adalah mengenai penerapan Electronic Supply Chain Management pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian tahapan penelitian dengan menggunakan metode ini dimulai dengan membuat sebuah perencanaannya untuk dapat menentukan
research question atau pertanyaan penelitian terlebih dahulu. Kemudian untuk memasuki tahap pelaksanaan, yang mana pada tahap ini itu penulis mulai menentukan keyword pencarian literatur, lalu menentukan sumber pencarian literatur dan memilih sumber studi dengan menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dan tahapan terakhir dalam menggunakan metode ini adalah pelaporan, di mana tahapan untuk menuangkan hasil analisis ke dalam bentuk tulisan untuk dapat menyajikan data yang diterima dari berbagai sumber studi yang telah dipilih sebelumnya. Untuk selanjutnya akan coba dijelaskan oleh Muhammad Afwan. Baik, yang berikutnya kita masuk ke pembahasan, yang mana dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan terkait tahapan awal yang perlu dilakukan dalam menerapkan ISCM. Jadi tahapan awal yang perlu dilakukan itu adalah dengan mengaplikasikan Energize the Organization, yang mana ISCM ini kan yang akan dibangun ini nggak hanya akan melibatkan perusahaan saja, tapi juga melibatkan konsumen dan juga agen. Dan perusahaan itu harus memiliki susunan struktur organisasi yang masing-masing divisi telah memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, termasuk dalam mendukung dan melaksanakan perancangan dan implementasi ISCM. Di samping dukungan dari masing-masing divisi, diperlukan juga dukungan dari manajemen puncak supaya perancangan dan penerapan ISCM dapat berjalan dengan lancar. Adapun penerapan ISCM dari PT Indofood ini untuk mencapai visi dari perusahaannya itu adalah perlu diketahui bahwa visi dari PT Indofood itu adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Nah, berdasarkan visi dari PT Indofood tersebut, perusahaan itu bertujuan untuk menjadi produsen produk pangan yang bisa diandalkan serta mampu memberi pelayanan terbaik dan mampu memuaskan pelanggan dengan produk yang memiliki kualitas unggulan. Nah, untuk mencapai visinya, perusahaan bisa melakukan analisis lingkungan bisnis, yakni dengan melakukan five force quarter yang terdiri dari persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pesaing baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan juga kekuatan tawar-menawar konsumen. Berikutnya kita masuk ke hasil. Jadi berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem ISCM yang telah dilakukan peneliti, itu menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang mana yang pertama, itu hasil analisis proses bisnis dengan value chain untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, menunjukkan aliran informasi yang kurang lancar dalam proses bisnis di perusahaan, terutama pada aliran informasi yang berada di bagian upstream. Aliran informasi dengan agen ini sangat terbatas ketika proses pemesanan bahan baku dan pengambilan bahan baku ke pemasok yang mengakibatkan informasi yang diterima oleh PT Indofood ini menjadi tidak real-time dan update. Nah, aliran informasi yang terbatas ini di bagian upstream itu dapat mengakibatkan proses produksi menjadi terganggu sehingga proses pemenuhan pesanan menjadi tertunda. Nah, hal ini tentunya dapat mengurangi nilai perusahaan di mata pelanggan. Dan simpulan yang kedua itu hasil analisis Five Force Porter itu menunjukkan bahwa daya tawar pemasok dan persaingan antar perusahaan sejenis memiliki kecenderungan yang kuat di lingkungan eksternal. Bahan baku gandum yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan produksi tepung itu semuanya berasal dari pemasok luar negeri. Yang mana ini berakibat pada perusahaan, yang mana perusahaan nantinya akan sangat bergantung pada pemasok tersebut. Sehingga pemasok mempunyai daya tawar yang kuat, dan apabila bahan baku yang dibutuhkan ini tidak tersedia, maka dapat mengganggu proses produksi dari perusahaan. Nah, hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tepung dari para pelanggan, dan pelanggan nantinya itu akan berkemungkinan untuk mencari perusahaan lain sebagai alternatif, sehingga persaingan antar perusahaan sejenis itu akan semakin kompetitif dan semakin kuat. Berikutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu memerlukan cara agar proses bisnisnya dapat terintegrasi dengan baik, di mana membangun sistem ISCM yang dapat membantu perusahaan berkomunikasi baik dengan agen. Nah, dengan demikian, aliran informasi itu lebih lancar, yang menghasilkan informasi yang real-time dan menggunakan redundansi data yang ada, mengurangi biaya komunikasi yang mahal, serta mengintegrasikan perusahaan dengan agen dan pelanggan.
Bagian-bagian yang berkepentingan dalam proses operasional ISCM ini itu terdiri dari pengunjung, pelanggan, agen, marketing, bagian PPIC, produk, purchasing, raw material, finish good store, dan delivery dengan fitur-fitur yang berbeda untuk masing-masing bagian. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatian audiens. Jadi cukup untuk penjelasan dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.